masih punya keyakinan tuh hacker saya ini mau ngembaliin gitu, tapi setelah aku transfer juga alhamdulillah nggak dikembaliin juga gitu loh. Nah jadi ya sudahlah gitu. Nah kalau boleh tahu itu per kapan tahu hilangnya? Kamis minggu lalu ya kalau nggak salah tuh ya, Kamis minggu lalu, Kamis 2 minggu lalu gitu lah, aku lupa juga persisnya gitu, tapi udah agak lama. Dan udah berupaya se-effortnya aku, karena kan banyak endorse yang minta untuk ya ditayangkan lah, sudah jadi perjanjiannya mereka ke saya kan. Dan Mbak Inul juga kasih rekomendasi untuk ngomongin Mbak Inul Daratista, ya makasih loh, aduh ya Allah Mbak Inul baik banget gitu loh, pas tahu IG aku dihack dia langsung kasih rekomendasi ke salah satu person ini Instagramnya Indonesia, dan setelah itu di freeze. Dan ya tapi kan aku jadi nggak bisa jualan ya, artinya aku nggak bisa nayangin endorsement yang udah bayar. Aku juga masih belum bisa ngedeal dengan brand-brand yang meminta aku untuk endorse, karena IG-nya nggak bisa diposting apa-apa. Berarti yang ke Polda itu hanya sebatas konsultasi kan, seperti apa? Nah kita mau membuat laporan kan, jadi kan ke SPKT kan. Nah dari situ kan harus direkomendasikan ke, misalkan kalau penipuan ya kemana gitu, kalau cyber ya ke cyber gitu. Nah dan untuk dianalisa dan dinilai apakah ini benar-benar termasuk kejahatan atau bukan kan, dengan semua data. Nah setelah kita konsultasikan dengan cyber mengatakan bahwa iya benar bahwa ini adalah penipuan ya gitu. Jadi kalau kata-kata pastinya gitu kan tinggal tergantung sayanya mau melaporkan atau tidak gitu. Nah illegal akses melalui media elektronik dan atau dengan sengaja dan tanpa hak atau melakukan hukum dokumen elektronik orang lain dan atau manipulasi dokumen elektronik agar dianggap seolah-olah data otentik, pasal 30 ayat 3 junto pasal 46 ayat 1 dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Nah ini kebetulan yang piket on call unit cyber adalah Ahmad Bonaldi Ibtu. Nah berdasarkan surat ini baru kita bisa ke SPTK, SPKT gitu loh untuk ngelaporin. Dan pada waktu itu aku bilang kalau misalkan dikembaliin aja tanpa harus ada tindakan pidana dari si bersangkutan gitu kan, supaya ya nggak usah pakai cepat, nggak usah pakai penjaraan lah gitu. Berarti damai gitu, maunya damai atau gimana? Kan saya tidak berperkara, malah kalau saya kan korban jatuhnya ya. Saya nggak bisa pada posisi yang ngajak dia damai gitu. Kalau saya hanya memohon belas kasihannya supaya dia bisa kembaliin gitu. Tapi kalau misalkan berperkara dengan dia kan saya nggak pada posisi yang berperkara, saya tidak merugikan dia sama sekali. Tapi nggak ngelaporin, apa sudah dilaporkan? Nah karena kalau saya melaporkan kan, jadi sesungguhnya saya nggak ingin dia itu akhirnya ya ketangkep masuk penjara, karena mungkin saya juga pernah punya pengalaman yang demikian gitu kan. Saya hanya ingin si mas hacker ini atau mbak hacker ini atau siapapun itu tidak melakukan perbuatan yang mengambil haknya orang lain. Aku juga sampai udah pernah teleponan ya sama si mas ini, tapi masnya tidak mau mengangkat atau mbak ini tidak mau mengangkat. Tapi intinya aku bilang, ya Allah mas, ini aku menggunakan IG untuk membiayai anak yatim saya gitu ya, dan juga untuk orang tua saya gitu. Dan saya juga pernah memakan hak orang lain dan Allah nggak pernah tidur, nanti pasti akan ada pembalasannya gitu. Nanti kasihan kalau misalkan mas makan uang orang, nanti bisa jatuhnya ke anak-anak mas, suami atau ke istri. Kalau dia kan aku nggak tahu niatnya siapa gitu, karena udah banyak banget gitu loh yang dia tipu, tidak hanya dari endorsement tapi juga dari jualan handphonenya itu. Jadi kan udah banyak yang minta diganti duitnya. Jadi itu menjadi alasan Kak Edi sendiri tidak mau melaporkan karena pernah punya pengalaman backstory yang berbeda. Iya, saya sih maunya orang keluar dari penjara bisa bertobat semua dan berubah ya, tapi kenyataannya penjara itu tidak sepenuhnya membuat orang untuk berubah gitu. Makanya saya sambil bercanda sama polisinya gitu. Mungkin kalau dari semua jenis kejahatan
yang keluar dari penjara dan tidak bisa melakukan kejahatan yang sama itu kayaknya koruptor ya, karena koruptor itu kan nggak punya jabatan lagi, jadi dia nggak bisa korupsi. Tapi kalau yang namanya penipu gitu kan dia bisa nipu lagi. Kalau yang namanya pakai narkoba dia bisa pakai lagi gitu, karena tidak ada restriction untuk itu. Nah jadi aku lebih memilih Mas Eker ini tuh untuk dapat pekerjaan yang lebih baik dengan keahliannya, mungkin bisa bergabung dengan perusahaan-perusahaan besar ya kan, daripada dia nge-hack orang gitu kan, kesian gitu. Tapi ini kayaknya sedikit sih karena banyak keterlibatannya. Mungkin ada upaya lagi nih Mbak Angie, buat orang itu biar kapok gitu loh. Saya sih nggak punya ini ya, kalau gini, saya itu kan dihukum dengan hukuman tinggi dan dengan alasan agar supaya membuat orang jerah. Gitu. Kalau ditanya kenapa Angelina Sondakh dihukum tinggi agar supaya orang yang jerah, tapi ternyata hukuman tinggi juga tidak membuat orang lain jerah gitu kan. Saya nggak mau membuat kapok orang karena Allah akan bisa bekerja dengan lebih sempurna buat aku. Aku ini cuma manusia biasa gitu. Kalau misalkan aku ikhlaskan, insya Allah alam akan bekerja dengan lebih tragis gitu. Jadi apapun yang bukan milik aku juga mungkin kalau misalkan ini bukan rezekinya aku, pasti Allah punya maksud yang tertentu buat aku. Nah tadi Mbak Eci sempat bilang bahwasanya sudah menghubungi. Nah itu bagaimana Mbak Eci bisa mengetahui nih Iya, nomor ini itu gimana kronologi? Jadi kan dia itu membuka nomornya dong, nomor barunya di IG-nya saya. Jadi bisnis inquiry-nya kan diganti. Oh. Gitu. Jadi orang mau beli handphone itu langsung ke nomornya dia. Jadi dia dieditnya seperti ini kali ya mungkin ya kalau dia belum ganti ya. Itu di akun Mbak. Jadi ini kan yang diganti adalah ini. Atas lagi Mbak. Nah, 08 berapa nih? Oh. Nih, itu bukan handphone saya. Oh, diganti nomor dia. Semua diganti sama dia, dan ini kan dijualnya kan begini nih, gitu. Nah, itu ya. Nah, ini kan udah ada nomor-nomornya. Boleh ke menu utama lagi Mbak. Jadi nanti ngambil handphone admin deh kalau mau lihat yang Iya. kena tipu ya. Tuh. Enggak, maksudnya gini Mbak Inji. Awalnya berarti Mbak Inji ini sempat berbisnis dengan dia ya, akhirnya. Enggak. Oh. Ini orang sama sekali yang nggak saya tahu. Oh, tiba-tiba ngambil aja gitu. Gitu. Iya, pokoknya ini orang yang nggak saya kenal lah begitu. Pokoknya dia namanya hacker kali ya. Nah, kalau nggak bilang hack ya. Nah, jadi akhirnya kok ada jualan handphone begitu, dan ternyata bukan cuma jualan handphone ini aja, dia endorse juga. Oh.